kesempatan pada sore hari ini kita masih diberikan rahmat-Nya serta diberikan hidayah-Nya, diberikan kenikmatan, sehat, kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat di masjid ini dalam rangka buka bersama. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, saudara-saudara, sahabat-sahabat beliau, dan kita semua pengikutnya mendapatkan syafaatnya hingga di akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah mulai memasuki hari ke-19. Mungkin sebentar lagi kita akan memasuki hari ke-20, yang mana kita akan memulai istikaf malam. Namun demikian ada beberapa tempat yang untuk ada 3 bagian di sini, khusus yang di belakang atau di sebelah timur dari panitia, dari mulai dengan tiang itu bagiannya ibu-ibu. Jadi nanti apabila istikaf, bapak-bapak tidak diizinkan melebihi dari tiang soko tersebut. Itu bagiannya ibu-ibu. Dan sebelah utara itu lampu mati. Jadi serambi utara itu lampu tidak menyala. Yang menyala hanya lampu tengah. Itu kemarin keputusan dan masukan dari bapak-bapak, dari panitia, dan juga masukan dari semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kami berikan. Pada kesempatan sore hari ini saya sedikit akan menyampaikan salah satu, yaitu antara usaha, doa, dan sabar, di mana sebagai manusia semua kita telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dari mulai kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, itu semua sudah ada yang mengatur. Dialah yang mengatur dan menentukan segala sesuatunya menurut kehendaknya. Tidak seorang pun yang bisa menolak takdir hidup ini. Adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bahkan nasib semua makhluk itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah dituliskan dan ditetapkan. Seperti dalam surat Al-An'am 38 yang artinya, tiadalah kamu apakan sesuatu pun di dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Adapun manusia sebagai makhluk Allah yang diciptakan menjadi khalifah di muka bumi ini, diberi keleluasaan untuk berikhtiar
Selain demikian, manusia disyariatkan untuk berdoa kepada Tuhan. Tetapi apa artinya ikhtiar dan doa manakala tidak dibarengi dengan sikap sabar? Itulah makanya manusia diberi kesabaran, harus sabar. Seperti yang di Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 155, mungkin Bapak Ibu semua sudah hafal ayatnya, yang artinya, dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, ini mungkin sudah banyak Bapak-bapak Ustadz yang asli yang telah menyampaikan ceramah-ceramahnya menyangkut dengan surat Al-Baqarah, ayat 155 ini. Jadi semua apa yang kita laksanakan hadapilah dengan tabah manakala dalam hidup sedang mendapat kesulitan atau cobaan, dengan keyakinan di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Sebaliknya, harus berhati-hati kalau sedang menerima keberuntungan, sebab siapa tahu akan diikuti oleh munculnya berbagai tantangan. Sedangkan orang yang berhati-hati itu tidak mudah kecewa dalam hidupnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita sering menginginkan sesuatu, wis digadang-gadang, sudah disiap-siapkan, ternyata meleset dari perkiraan. Banyak sekali kita sering kecewa dengan diri kita sendiri. Kadang-kadang kita akan menyalahkan orang lain, atau malah yang lebih parah lagi, Allah tidak sayang. Padahal dari semuanya itu adalah satu cobaan. Tinggal kita yang menerima cobaan itu bagaimana cobaan. Menurut Al-Quran, manusia senantiasa diarahkan untuk selalu bersabar dalam menjalani kehidupan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita sering bersabar, tetapi kadang-kadang kita ada istilah yang satu, mungkin manusia itu sabar ada batasnya. Tapi menurut Al-Quran di sini, sabar itu tidak ada batasnya. Hanya tinggal kita yang akan menjalaninya. Termasuk saya sendiri, mungkin Bapak Ibu juga sudah sering melihat perilaku saya di sini, sering tidak sabar, sering apalagi kalau melihat barang atau perilaku yang tidak kurang baik, kurang menyenangkan, pasti akan saya tegur atau mungkin saya tidak sabar, akhirnya boleh dikatakan ngomel gitu. Karena selama ini mungkin termasuk putra putri kita yang mengatakan Pak Bowo itu galak,
Ya, saya sering dengar anak-anak itu bilang Pak Bowowi galak Ome ini anak masjid. Karena apa? Saya menginginkan anak-anak itu tertib. Putra-putra kita, putra-putri kita itu tertib. Ini masalah sholat ya sholat, ini masalah guyon. Saya inginkan itu. Tapi kadang-kadang anak-anak itu sering waktunya sholat ya bercanda, ya akhirnya ya saya, karena saya lihat bapak-bapak di ibu istri sabar-sabar kabeh, nggak seperti saya. Akhirnya saya ngomel sama anak-anak. Itu demi kebaikan anak-anak. Waktunya sholat ya sholat, wajar ngobrol. Kadang-kadang kita juga mungkin harus memaklumi bahwa dia masih anak-anak. Tapi ada ustaz satu mengatakan anak-anak yang bagaimana yang bisa kita bawa ke masjid. Itu ada yang mengatakan ustaz, anak-anak yang bagaimana yang bisa kita bawa ke masjid. Kalau anak-anak itu kita kasih tahu, menunduk dan diam, itu mungkin masih bisa kita bawa ke masjid. Tapi kalau kita kasih tahu langsung lari, apalagi kalau waktunya sholat terus lari lewat depan bapak-bapak atau ibu-ibu yang sedang sholat, itu janganlah diberi waktu. Mungkin bapak-bapak betul untuk mengenalkan anak-anak kita yang masih kecil itu di masjid. Tapi kalau mengganggu juga rasanya juga enggak enak, enggak etis, enggak enak harus tonggoni. Akhirnya jadi bahan pembicaraan seperti anak sopo melayu-melayu ngarepe uang sholat. Nah itu akhirnya karena beliau itu sabar, akhirnya beliau hanya anak sopo. Nah itu melayu-melayu ngarepe uang sholat. Kalau saya enggak, langsung saya tegur. Pernah saya lihat di masjid ini ada yang lewat di depannya orang sholat, langsung didorong sama dengan sholat. Saya pernah melihat, saya bilang, ya sing salah jadi salah sing sholat. Memang itu ada ketentuannya bahwa siapapun yang sholat dan ada yang jalan perlu dihentikan. Tetapi wongku langsung dorong, nah itu juga kan mungkin kesabarannya sudah habis, mungkin sudah 2-3 kali lewat atau bagaimana, saya juga kurang tahu. Akhirnya didorong. Nah itu juga kan akhirnya kita sendiri yang jadi orang tua yang nggak kepenak, sing dorong akhirnya yang nggak enak, akhirnya ya perlu kesabaran. Oleh karena itu kita yang di sini kita perlu sabar, perlu ya lihat diri kita masing-masing. Terus terang, kalau saya suruh sabar sebatas apa, saya kadang-kadang nggak bisa. Terus mesti ngomel. Jangankan anak-anak, saya aja kalau nggak sabar sama Mas Bun, tak boleh Mas, orang boleh nunggu. Nah itu, jadinya kadang-kadang ada hal-hal yang bisa tidak dikasih tahu. Kadang-kadang harus ada yang kita kasih tahu. Jadi kepada seluruh jamaah saja, mohon kiranya semua ini jadi pelajaran bagi kita semua.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar. Seperti firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi atau di surga dengan sebab kesabaran mereka. Jadi sabar ini adalah merupakan salah satu kalau kita ingin menjadikan diri kita takwa seperti yang dikatakan Pak Bambang, tapi setiap ceramahnya sangat masuk dalam hati kita masing-masing. Saya sangat senang sekali kalau mendengar Pak Bambang ceramah itu, karena beliau pada ceramah itu terukur dan juga dapat diterima oleh saya. Saya sangat senang sekali kalau Pak Bambang menceramah itu. Seperti kita ini, kalau Pak Bambang menceramah itu seperti kita ini adalah mahasiswa yang sedang berkuliah. Jadi terukur dan sangat baik sekali menurut saya. Jadi Bapak Ibu sekalian, di ayat 75 tadi surat Al-Furqan, mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan tinggi di surga dengan sifat kesabaran mereka. Perhatikan sifat sabar sebagai identitas keimanan dan keislaman kita semua. Ajaklah kaum untuk menemukan keimanan bahwa kesabaran adalah harga mati kekuatan iman dalam diri kita. Karena itu sekali lagi moga para jemaah kita bersabar dengan tidak ada batasnya. Tadi saya sampaikan manusia ini sabarnya nomor kesih. Ternyata di sini tidak ada. Kalau kita bisa mengendalikan sabar, mungkin kita bisa mencapai apa yang diinginkan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan, karena memang kalau Pak Alwi bilang Pak Alwi Ustaz Kawin, kalau saya dibilang Ustaz palsu. Karena memang saya bukan dari pesantren maupun tidak pandai juga ini semua. Saya ini mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.